tidak siapa aku? Coba kalian tebak aku siapa? Sekarang aku akan menceritakan tentang kisah hidupku. Namaku adalah Mevri Bozat. Kalian tahu tidak mengapa aku berjalan dengan menggunakan tongkat seperti ini? Jadi ceritanya, dulu waktu aku berumur 5 tahun, aku terjatuh dari gendongan ibu pengasuhku saat berlari ketika mendengar bahwa ayahku yaitu Yonatan dan kakekku Saul telah meninggal dalam peperangan. Peperangan apakah yang terjadi? Dulu kakekku adalah raja pertama di Israel yang telah dipilih Tuhan karena kerendahan hatinya. Kakekku ini sudah sering menang dalam berperang melawan negara lain. Namun suatu hari kakekku lupa bahwa yang menang dalam peperangan adalah Tuhan, sehingga dia menjadi sombong dan tidak lagi taat terhadap perintah Tuhan. Kemudian pada suatu hari kakekku beserta anak-anaknya dan seluruh pasukannya kalah berperang melawan orang Filistin. Karena Tuhan sudah kecewa terhadap kakekku, dan seiring berjalannya waktu, ia mulai depresi karena roh Tuhan tidak lagi bersamanya. Kemudian saat itu dipanggillah Daud untuk melayani kakekku bermain kecapi. Kakekku pertama kali mengenal Daud ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat yang sangat besar. Ini juga yang menjadi awal mula ayahku Yonatan bersahabat dengan Daud. Mereka berdua taat terhadap Tuhan. Hal ini membuat Daud menjadi salah satu orang kepercayaan di istana. Namun kakekku pun menjadi cemburu dan ingin merusak kehidupan Daud. Bahkan kakekku menggunakan anak-anaknya untuk menghancurkan Daud. Namun Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan selalu lolos dari rencana jahat kakekku. Ayahku ini juga sering membantu Daud untuk kabur dari kakekku yang ingin menghabisinya. Namun suatu hari kakekku mengumumkan kepada seluruh umat Israel bahwa ia akan membunuh Daud, sahabat ayahku. Ayahku terkejut dan kecewa terhadap kakekku dan berusaha untuk membujuk kakek untuk meredakan amarahnya. Tetapi kakek sudah bertekad akan membunuh Daud. Kemudian Daud pun kabur dan bersembunyi agar tidak ditemukan oleh kakekku. Saat Daud kabur, disitulah terjadi peperangan antara Israel dan Filistin yang membuat Israel jatuh dan yang menewaskan kakek dan ayahku. Setelah Daud mengetahui semua, dia pun sedih telah kehilangan sahabat terbaiknya. Saat itu Daud kembali ke Israel untuk menjadi raja selanjutnya, walaupun tidak semua orang ingin dia menjadi raja selanjutnya di Israel. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, Daud pun menang dan menjadi raja selanjutnya di Israel. Kemudian setelah itu, Daud pun mencari orang-orang keturunan Saul yang masih hidup. Hal ini dikarenakan janji yang dibuat oleh Daud dan ayahku Yonatan bahwa Daud akan selalu menjaga keturunan dari ayahku. Setelah pencarian itu, ditemukanlah aku, anak Yonatan, cucu dari Saul. Aku sempat takut. Aku bahkan sempat berpikir bahwa Raja Daud akan membunuhku. Tetapi kalian tahu tidak, ketakutanku itu sama sekali tidak terjadi karena Raja Daud memperlakukanku dengan sangat baik. Dia bahkan mengembalikan segala ladang milik kakekku dan mengatakan bahwa itu sekarang punyaku. Dia bahkan mengajakku untuk makan bersamanya. Coba kalian bayangkan seorang raja mengajak orang sepertiku untuk makan bersamanya. Kalian tahu kan bagaimana perasaanku? Aku sangat senang sekali karena biasanya orang-orang di sekitarku selalu mencoba mencemooh aku dan mengatakan bahwa aku tidak berguna. Tetapi Raja Daud berbeda. Dia melakukan